Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وخشية يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah pekan ini kita banyak kendala, halangan, beberapa hal sehingga kita tidak bisa bersuara dalam rangka muwajahat thalabul ilmi. Alhamdulillah Allah mudahkan kita kembali sekian beberapa liqaat, beberapa pertemuan. Kita tidak bisa bermajelis ilmu di majelis yang barokah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik awal kita untuk kembali istiqamah, bukan malah menjadikan hal ini kambing hitam, yaitu udah kelamaan libur sehingga jadi malas. Nah, justru ini kita harus jadikan kiat awal, tangga awal kita untuk bisa kembali istiqamah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan, kesehatan, walafiat, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam thalabul ilmi syar'i. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kita halukan. Sehat, antum semua juga? Belum juga? Allah, syaitan. Apa itu? Kita halukan. Alhamdulillah, sehat ya? Nah, siapa lagi yang sakit kemarin? Alas ya? Nah, ya. Ada teringat, yaitu materi Tadhkiratus Sami' yang seharusnya bukan kemarin kita kajian, tidak sudah persiapkan malam. Kemudian kita Allah ketika menjelang fajar bangun, dada itu sesak sehingga kita nggak jadi daras. Di situ ada hal yang menarik yang perlu kita sampaikan, yang sesuai dengan momen kita saat ini adalah beliau menyampaikan, dan besok insya kita bahas, yaitu hal pertama bahwasanya hendaknya thalibul ilmi itu tidak menjadikan alasan ketidakhadirannya karena hanya sakit-sakit yang latih. Apa sakit-sakit yang latih? Sakit-sakit yang ringan, kayak cuma pusing misalkan di zaman kita, atau kakinya sakit misalkan, atau lehernya sakit misalkan. Beliau sampaikan, tidak seyogianya penuntut ilmu ini menjadikan hal-hal yang disebut sebagai maradin qalil atau alamin latif, biasa ada ibaratnya, yaitu sakit-sakit yang ringan, ini menjadikan sebab dia terhalang dari majelis ilmu. Justru apa? Kata Imam Jamaah, seyogianya majelis ilmu ini dia jadikan sebagai ajang istighfar. Apa itu istighfar? Yaitu mencari proses kesembuhan. Jadi suatu ketika, dan itu disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin wafaqahullah dalam syarah Tadhkiratus Sami', beliau menyampaikan, yaitu dikisahkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, waktu itu jatuh sakit, dan sakitnya itu bukan main, sakit parah. Kemudian ketika mau masuk proses pengobatan dan diberikan arahan serta resep dari seorang dokter yang memang kompeten di zaman beliau menyampaikan dokter itu, yaitu hendaknya Ibnu Taimiyah itu jangan sibuk dulu dengan majelis ilmu. Atau apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah? Bagaimana saya bisa sembuh? Karena bagaimana saya bisa sembuh ketika obat yang seharusnya itu bisa jadi obat saya, namun saya dilarang tersebut. Alhasil apa? Ibnu Taimiyah terus hadir ke majelis ilmu, dan dokternya itu sampaikan, ini keajaiban, yaitu biasanya orang sakit disuruh istirahat sembuh, ini sakit datang ke majelis ilmu malah sembuh. Dan itulah hakikatnya para ulama kita yang rabbani, yaitu mereka mencari istighfar, yaitu apa? Mencari kesembuhan itu dengan
datang ke majelis ilmu. Dan ini relevan dengan hadis yang kita hafal beberapa waktu lalu. Itu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna wa yatadarasunahu bainahum. Kata Nabi, kalau kita datang ke majelis ilmu, kita akan mendapatkan 4 faedah terutama. Di antaranya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang sakit, terkadang sembuh atau tidaknya, sembuh atau semakin parahnya, itu poin pertama terkadang karena mindset, pikiran yang menambah sakit atau membuat dia sembuh. Ketika dia gerutu, nggak tenang, panik, maka itu bisa menjadi penyebab sakitnya itu semakin parah. Namun ketika ketenangan itu hadir, itu bisa menjadi obat tersendiri untuk menyembuhkan sakit tersebut. Yang kedua apa? Bahwasanya umur rahmah, yaitu diberikan bentuk ketenangan, rahmat, kasih sayang Allah dan barokah. Di antara bentuk rahmat yang Allah berikan pada kita bisa saja apa? Yaitu kesembuhan dari penyakit kita. Dan itu sesuai dengan apa yang kita hafal. Maka besok kita akan bahas, dan di semester berikutnya juga akan kita temukan bahwasanya ini jadikan momen buat kita para ulama terdahulu. Ketika ada sakit-sakit yang sedikit, yang mungkin ketika sakitnya itu masih bisa mencari maisha, maka dia tidak menjadikan alasan sakitnya itu sebagai penghalang majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka, para ulama kita, rahimahumullah, dalam keteguhan mereka menuntut ilmu. Bahwasanya sakit sedikit berangkat. Insyaallah ini bisa menjadi ajang istighfar, kesembuhan buat kita kalau memang niat kita benar, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ikhlas kemudian. Insyaallah kita akan melanjutkan daras yang sebelumnya kita telah selesai, yaitu daras ke-7, ad-darsul as-sabi'. Kita akan lanjutkan ke daras sebelumnya, setelahnya, yaitu ad-darsul as-saminu, pelajaran yang ke-8. Tahu kutubakum safha as-saniyah wal arba'un. Sekarang halaman 42. Di daras yang sebelumnya, di daras yang ke-7, kita tidak terlalu membahas banyak hal. Kita hanya membahas tentang satu tambahan baru dari isim isyarah atau kata tunjuk. Kesimpulannya adalah hingga saat ini kita sudah mempelajari bahwasanya isim isyarah itu ada berapa? Ada 4. 2 untuk mudzakkar dan 2 untuk muannas. Atau pembagian yang lain, 2 untuk yang dekat dan 2 untuk yang jauh. Untuk mudzakkar dan dekat dan mudzakkar kita katakan apa? Menggunakan hada. Dan apabila ada benda yang mudzakkar dan jaraknya masih dekat dengan kita, maka kita tunjuk dengan hada. Bukan zalika, bukan hadihi, bukan tilka. Yang kedua yaitu dekat namun untuk yang muannas atau untuk perempuan. Kita gunakan apa? Kita gunakan hadihi untuk benda yang dekat dengan kita dan apabila dia muannas. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat, dua-duanya untuk yang jauh. Namun bedanya, pertama ada yang untuk mudzakkar dan yang kedua ada yang untuk muannas. Yang mudzakkar dan jaraknya jauh kita gunakan apa? Dalika. Dan yang muannas kita gunakan tilka. Jadi ada hadza, hadihi, dalika dan juga tilka. Nah, safha as-saniyah wal arba'un, halaman 42. Istami'u jayyidan, antum cukup menyimak dulu sampai Anda baca. Ana aqra fa antum tasma'un. Anda baca sekali lagi, antum cukup menyimak apa yang Anda baca. Ad-darsus saminu. Ad-darsus saminu. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu
tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Wasmut tabibi sa'idun. Hadal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Hadal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadihi sayyaratu wa liman tilka. Hadihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Wa tilka min Amerika. Kita perlu jawatan, kita baca sama-sama. Anak-anak wa antum tukabiru. Ad-darsus saminu. Ad-darsus saminu. Hadar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Hadar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Hadal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Hadal baitul lit-tajiri wa dhalikal baitul lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Baik, asal terkait harakatnya. Kira-kira Mafi. Padahal saya arif. Saya arif soal. Ngomong kira. Nah, saya arif dulu. Ad-darsus saminu. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Sa'idun atau Sa'idun? Sa'idun. 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 Nah, Sa'idun. Bukan Sa'idun.
bukan sa'idun, bukan sa'idun, tapi apa? Sa'idun. Sa'idun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Coba diulangi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi wa baitut tabibi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baik, perhatikan, ini sering terjadi kesalahan. Kalau di qiraat bacaan bahasa Arab nggak masalah, tapi ketika tilawah ini yang jadi masalah, yaitu apa? Huruf ya sukun. Ketika sebelumnya fathah, kita telah bahas proses linnya itu, transisinya itu harus dari a ke i, baitun, jangan bukan baitun, tapi baitun. Baitut tabibi, baitut tajiri, jangan baitut tajiri, wa baitut, jangan baik, tapi baik. Apa baik kan semuanya? Ada Baitut baik. tajiri Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baik. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Baik, ulangi. Hadhihi sayyaratu Ayatnya apa? Tasbih. hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Min, Min Amerika. min, Min Amerika. min Amerika. Baik, bagus, betul. Silakan. Ad-darsus tsaminu. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Baitun Ini pertanyaan atau pernyataan? hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka minal Amerika. Nah, pelan-pelan aja, masih panjang waktu kita sampai jam 10. Anda tungguin nanti. Nah, pelan-pelan. Ayo ulangi. Hadis sayyaratu lit tabibi. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka minal Yabani wa tilka min Amerika. Mumtaz. Baik. Sekali lagi, menyirik kira. Pertama. Ad-darsus tsaminu. Hadar rajulu Hadar rajulu. tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka
minal Yabani wa tilka min Amerika. Mumtaz. Baik. Kata kita terjemahkan dulu. Ad-darsus saminu ma'anahu. Pelajaran ke-8. Pelajaran yang ke-8. Kata rasa 4 atau 5 bulan kita belajar. Kita sudah masuk ad-darsus samin. Tanda petik kakak kelas antum di masjid ini malam Ahad itu pelajaran terakhir daras berapa? 10. Daras ke-10, daras ke-11 itu butuh waktu berapa? 1 tahun. Jadi antum termasuk yang cepat. Alhamdulillah. Baik, ad-darsus saminu pelajaran yang ke-8. Nah, padahal Syekhno al-awwal ila samin 1 sampai yang ke-8. Ad-darsul awwal. Nah, bukan darsul sin. Ad-darsul awwal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalisu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul saminu. Nah, Syaiban, betul. Ad-darsul awwal, ad-darsul tsani, ad-darsul salisu, ad-darsul rabi'u, ad-darsul khamisu, ad-darsul sadisu, ad-darsul sabi'u, ad-darsul samin, Ad-darsus saminu. ad-darsul samin. Nah, dan kita skip, betul. Ad-darsul awwal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalis. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul khamis. Ad-darsul sadis. Ad-darsul sabi'. Ad-darsul samin. Nah, baik. Sebagai faedah tambahan, yaitu setiap kata angka yang kita temukan di awal daras itu kita terjemahkan dengan yang ke. Jadi angka yang kita bahas di setiap awal pelajaran, misal ad-darsul rabi'u, kemudian ad-darsul khamisu misalkan, sampai tadi ad-darsul as-sadisu a'saminu. Ini berbeda dengan angka yang mungkin sering kita sebutkan, wahidun, isnan, salasa, arba. Misal rabi'un ini berbeda dengan arba. Arba'un. Kalau muannasnya ar-rabi'atu berarti arba'atun. Al-khamisu ini beda dengan khamsun. Beda dengan khamsun. Ini mudzakkar. Kalau muannasnya khamsatun, al-khamisatu. Nah, bedanya apa? Angka yang di sebelah kiri atau sebelah kanan antum yang sering kita temukan di awal pelajaran ini, kalau nanti kita bahas dari segi ilmu shoroh, dia harus sesuai dengan pola fa'ilun. Harus sesuai dengan pola apa? Fa'ilun. Atau nanti ilmu shoroh mengenal istilahnya dengan wazan. Apa wazan sih? Yaitu pola atau timbangan. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu ada wazannya atau ada rumusnya, ada acuannya, yang mana pada acuan-acuan tertentu ini bisa menimbulkan makna yang baru. Misal dari kata arba'un ini dirubah ke pola fa'ilun. Arba'un dirubah menjadi ke fa'ilun, maka menjadi apa? Rabi'un. Arba'un dirubah fa'ilun menjadi apa? Menjadi rabi'un. Fa'ilun rabi'un. Fa'ilun kemudian berubah menjadi rabi'un. Jadi huruf ro-nya kita hitung sebagai huruf fa'ilun. Fa-nya harokatnya apa di sana? Fathah. Maka ro juga harus berharokat fathah. Tadi ini apa ro? Sukun.
Setelah fa ada tambahan alif, maka fa'ilun setelah ro juga harus ada tambahan alif. Kemudian huruf setelah alif ada huruf ain. Ainnya harokatnya apa? Kasroh. Maka nanti huruf ba juga harus ikut kasroh. Fa'i rofi. Kemudian setelah ain adalah dhamma, huruf terakhirnya ain ini juga harus ikutan dhamma. Maka arba'un kita rubah ke fa'ilun menjadi apa? Rofi'un. Misal khamsun kita rubah fa'ilun maka menjadi khamisun. Nah, kita rubah ke fa'ilun menjadi khamisun. Kha ini ibarat huruf fa, mim ibarat huruf ain, sin ibarat huruf lam. Jadi mencocokkan. Nah, yang jadi patokan dalam bahasa Arab itu disebut dengan wazan. Disebut dengan apa? Wazan atau pola atau titik acuan. Nah, yang mana semua bahasa Arab ini harus punya wazan. Kita ambil contoh lain misalkan dari kata salasun misalkan. Wahid, isnan, salasa. Salasun kita rubah menjadi fa'ilun maka menjadi apa ya Pak? Menjadi salisun. Jadi bisa ad-darsus salisun. Nah, kemudian misalkan 7 bahasa Arab 7 apa? Sabi'un. Nah, sabi'un. Kita sebutkan ke fa'ilun maka menjadi sabi'un. Menjadi sabi'un. Sabi'un fa'ilun. Salisun fa'ilun. Khamisun fa'ilun. Rabi'un fa'ilun. Nah, kalau angka yang modelnya ikut atau sesuai dengan wazan fa'ilun tadi, yang mana berarti yaitu seperti rabi'un, khamisun, salisun dan sabi'un, ini adalah angka yang bermakna urutan. Angka bermakna apa? Urutan. Jadi kita sebut rabi'un maknanya apa? Yang pertama. Yang keempat. Rabi'un yang keempat. Jangan kita terjemahkan 4 bukan, tapi yang keempat. Khamisun berarti kita terjemahkan yang kelima. Jadi urutan kelima. Salisun berarti yang ketiga, urutan yang ketiga. Sabi'un berarti yang ketujuh, urutan ketujuh. Adapun selain daripada ini seperti wahidun, isnan, salas, kemudian arba'un, khamsun, sab'un, maka ini kita terjemahkan sesuai dengan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kita terjemahkan seperti biasa. Namun kalau angka ya sesuai dengan pola fa'ilun tadi atau seperti awal dars kita, maka ini kita terjemahkan dengan urutan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga sampai terakhir tadi ad-darsus saminu, maknanya apa? Yang ke-8. Dia akan kita temukan di pembahasan selanjutnya insyaallah. Jadi ad-darsus saminu kita terjemahkan apa? Pelajaran yang ke-8, urutan yang ke-8, bukan pelajaran 8 atau 8 pelajaran, bukan, tapi yang ke-8. Jadi pelajaran bahasa Arab itu ya Pak, sebetulnya termasuk atau bahkan di antara bahasa yang paling mudah. Kenapa? Karena bahasa Arab akar katanya itu ada semuanya. Jadi tinggal bagaimana kita mematangkan atau membiasakan teknik pengkiasan seperti tadi. Dari kata salasun menjadi salisun, dari kata arba'un menjadi rabi'un, dari kata khamsun menjadi khamsun. Semua kata dalam bahasa Arab itu ada wazannya atau ada pola rumus acuannya, sehingga mudah bagi kita, tinggal mereka-reka saja. Ketika kita sudah paham, sudah hafal itu wazannya, rumus-rumusnya, maka kita bisa membaca kitab kita meskipun tidak ada harokatnya. Dan kita bahas kemarin di
atau filsafat jurumiyah, masing-masing dari nahwu dan sorof punya perannya. Kalau nahwu perannya apa? Hanya di harokat terakhir saja. Adapun sorof ini yang paling banyak perannya. Dia dari awal harokat huruf pertama sampai harokat sebelum terakhir itu perannya siapa? Perannya sorof. Harokat huruf pertama sampai huruf sebelum terakhir itu perannya sorof. Tapi harokat terakhir saja itu perannya nahwu. Jadi untuk kita bisa membaca tulisan literasi bahasa Arab yang tidak berharokat atau kita kudul, kita perlu mempelajari dua tadi juga. Setelah kita bahas Rasulullah, nanti di semester kedua kita nyicil, kita menambah daras sorof, dan di semester ketiga kita nambah dengan daras nahwu. Insyaallah. Benar yang benar dulu sampai sini. Sebelum kita terjemahkan. Kalau angka wahid isnan, tapi kalau urutan al-awwal asnani. Wahid isnan untuk angka, tapi kalau urutan al-awwalu makanya ada sul awwalu dan asnani. Baik, bagus. Ustaz, kalau untuk yang khamsun kan tanpa hamzah, salasun tanpa hamzah, itu arab arba'un ada hamzah, berarti juga. Nah, agar bagaimana kita mencocokkan dia dengan kuasa yang ada tadi, dengan rumus yang ada. Nah, nanti kalau kita belajar ilmu sorof, 3 huruf ini selalu dianggap ada dan tiada, yaitu huruf hamzah atau alif, huruf ya, dan huruf wawu. Ketika ada 3 huruf ini, maka kadang jadi hapus, kadang dia ditambah. Adapun selain huruf itu, maka inilah huruf aslinya. Insyaallah nanti kita akan temukan bahasanya. Insyaallah. Baik, soal apa ya? Tingkatan 1 sesuai. Misal kelas tingkat 1 berarti as-saful al-awwal as-tsani as-tsalis, atau tingkat rumah, tingkat pertama, kedua, ketiga, apa tingkat bahasa Arabnya ya Pak? Ad-daur. Bahasa Arabnya apa? Ad-daur. Ad-daurul awal, ad-daurul tsani, ad-daurul tsalis, ad-daurul rabi', ad-daurul khamis, sampai ad-daurul akhir. Tingkat ke-10. Baik, kelas. Terima. Kalau buatan ini cuma 3 huruf Bisa lebih, Pak. Nah, bisa lebih. Karena kan timbangannya bahasanya kan cuma 3 huruf ya. Ya. Nanti ada yang 4 huruf, 5 huruf. Ada huruf-huruf yang menjadikan tambahan, insyaallah. Belajar bahasa Arab semakin lama, ini semakin membuat kita ketagihan. Semakin lama, ini bisa membuat kita semakin ketagihan. Itulah perkataan para ulama yang menyampaikan belajar bahasa Arab itu sulit di awal, tapi mudah di akhir. Bukan hanya mudah, bahkan bisa membuat efek kecanduan buat kita. Nah, ketika kita sudah berhasil istiqomah, nggak muntaber melalui fase-fase sulit, maka bisa dipastikan berikutnya kita akan menemukan rasa ketagihan yang amat luar biasa. Dan inilah yang menjadi poin bahasa Arab itu bisa mudah bagi kita. Jujur, awal-awal bahasa Arab kita belajar itu sulit, karena kita butuh pembiasaan, butuh adaptasi, butuh memperhatikan macam-macam. Tapi ketika kita sudah selesai fase itu, maka mudah bahasa Arab itu bagi kita. Insyaallah. Baik, yang lain, soal? Masih? Masih? Ad-darsus sabi'u, berarti maknanya apa? Pelajaran yang ke-8, urutan yang ke-8, bukan pelajaran 8 atau 8 pelajaran, tapi pelajaran yang ke-8. Kalau bahasa Inggris itu setelah angka tambahan hurufnya ST, terus apa lagi Pak Terakhir?
Kalau dua, Yang D. terus Yang D. hati-hati. Ini angka urutan. Baik. Hadar rojulu tajirun. Maknanya apa hadar rojulu? Laki ini seorang pedagang. Hadar rojulu, laki-laki ini tajirun, seorang Pedagang. pedagang. Hadar rojulu tajirun, laki-laki ini seorang pedagang. Wadzalika rajulu tabibun, dan laki-laki itu seorang dokter. Laki-laki ini adalah tajir, pedagang, dan laki-laki itu adalah dokter. Ismul tajiri Mahmudun, namanya pedagang itu adalah Mahmud. Ismul tajiri Mahmudun, namanya pedagang itu Mahmud. Wasmul tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Dan nama dokter itu Sa'id. At-tajiri dan at-tabibi, ini keduanya berharokat kasroh. Apa sebabnya dia kasroh? Karena jadi mana dirinya bosnya? Jadi modal ya, masih baris kedua, bukan baris yang ketiga. At-tajiri dan at-tabibi ini menjadi modal nilai. Namanya pedagang, namanya dokter, maka dia harus berharokat kasroh. Hadal baitu lit-tajiri wadalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini, hadal baitu, rumah ini lit-tajiri, miliknya pedagang, miliknya pedagang. Wadalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu miliknya dokter, dan rumah itu miliknya dokter. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitul tajiri amamal masjidi, rumahnya pedagang amamal masjidi. Mana amamal? Di depan. Di belakang atau di samping? Di depan. Di depan. Amamal maknanya di depan. Amamal masjidi, di depan masjid. Wa baitul tabibi khalfal madrasati, dan rumahnya dokter ada di belakang sekolah. Khalfal madrasati, di belakang sekolah. Apa maknanya depan? Khalfa maknanya di belakang, di depan dan di belakang. Liman hadhis sayyaratu wa liman tilka, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu, maksudnya mobil yang itu. Liman hadhis sayyaratu, milik siapa mobil ini, wa liman tilka, dan milik siapa yang itu. Hadhis sayyaratu lit-tabibi, mobil ini miliknya dokter, mobil ini milik dokter. Wa tilka lit-tajiri, dan itu miliknya pedagang. Dan yang itu miliknya pedagang. Hadhis sayyaratu minal Yabani, mobil ini Dari Jepang. dari Jepang. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika, dan itu dari Amerika. Dan yang itu dari Amerika. Soal tidak pernah saya tanyakan terkait mufradat kosakata. Ada? Ya, silakan. Kalimat yang terakhir yaitu minal yabani. Soal. Terus min
min Amerika. Nah, kalau minal Yabani, minal yaitu Yabani kasroh. Tapi kalau yang min Amerika harusnya kan min Ameriki. Abu Basmah. Yes. Ya. Kenapa enggak min Ameriki? Ada. Ya. Nanti kita akan bahas di halaman 45 insyaallah. Baik, soal terkait mufradat dulu, terkait kosakata. Ya, Subhan. Nah, boleh di depan masjid atau di depannya masjid, boleh saja. Nah, saya dibayangkan, ya. Adapun terkait mana boleh di depan masjid, boleh juga di depannya masjid. Baik, yang lain? Tapi, nah, modal isya al-qiraah, silakan baca isya biar ngantuk. Laki-laki dewasa ini seorang pedagang dan laki-laki dewasa itu seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Hadal baitu lit-tajiri wa dhalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang itu di depan masjid dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Liman hadis sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan itu milik pedagang. Baik, terakhir. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Sahih. Nah, pembelajarannya betul. Ad-darsus saminu, pelajaran yang ke-8. Hadar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Lelaki ini seorang pedagang dan lelaki itu seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Hadal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Rumah ini miliknya pedagang dan rumah itu miliknya dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang itu di depan masjid dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Liman hadihis sayyaratu waliman tilka. Ini mobil siapa dan itu mobil siapa itu? Liman hadihis sayyaratu. Oh, dan milik siapa itu? Ulangi. Beriawal liman. Liman hadihis sayyaratu waliman tilka. Ya.
ini mobilnya siapa dan itu mobilnya siapa dan mobil siapa itu. Baik, boleh kalau terpuas merah gitu. Tapi asalnya dalam proses talim kita sesuaikan dulu sesuai urutan. Liman Dan hadhis sayyaratu, milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu. milik siapa? Ya. Ya, siap. Hadhis sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Mobil ini miliknya Pak Dokter dan mobil itu miliknya pedagang. Hadhis sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, masuk. Baik, betul, Pak Dawu, menurut saya cobain. Ad-darsus tsaminu, pelajaran yang ke-8. Nah, Hadat rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. baik. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Namanya pedagang ini Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Hadal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini miliknya pedagang dan rumah itu miliknya dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baik. Rumah pedagang di depan masjid dan rumahnya dokter di belakang sekolah. Liman hadhis sayyaratu wa liman tilka, milik siapa mobil ini dan yang itu dan milik siapa yang itu. Nah, dan milik siapa yang itu. Hadhis sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini miliknya dokter dan yang itu miliknya pedagang. Hadhis sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Nah, mumtaz. Baik, Pak Soal, ada yang tanyakan sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz ini ditukar misalkan yang baris Gimana diulangi sih? Afwan sebelum yang baris terakhir kan hadihi saya rotu litobibi. Ya. Nah, misalkan hadihi langsung nggak usah dijelasin mobilnya lagi apa bisa ini Boleh. tulisannya Ya. karena di sebelumnya udah dijelasin mobil gitu. Jadi saya ingin bertanya pada sebelum terakhir, hadis sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadihi ditambah dengan as-sayyarah, disebutkan sayyarahnya, adapun tilka nggak disebutkan sayyarahnya. Kenapa nggak disebutkan di tilka? Karena sudah diketahui ini mobil punyanya dokter dan itu apa maksudnya itu mobil, jadi boleh tidak disebutkan. Nah, pertanyaan dari Syekh Iman, hadis sayyaratu boleh juga tidak jika sayyarahnya tidak diikutsertakan, nggak disebut. Hadihi langsung lit tabibi wa tilka lit tajiri. Boleh. Kenapa? Karena pertanyaannya di baris sebelumnya sudah diketahui. Liman hadihi sayyaratu, milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Langsung seperti bahasa Indonesia boleh. Ini punya dokter dan itu punya pedagang. Nah, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadis saya rotu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Tilka pelajaran. Untuk pelajaran sebelumnya tilka ditunjuk muannas. Ya. Sedangkan tajiri di sini mudzakkar. Baik. Harusnya Dalika. wadalika. Nah, sahih Syekh? Sahih? Sahih nggak dikatakan Syekh Rawi? Apa? Kenapa kata Syekh? Harusnya tilka ini kembali kepada saya. Nah, karena tilkanya itu nunjuk si pedagang atau mobil. Nunjuk
mobil, maka disesuaikan dengan mobilnya. Dan itu maksudnya mobil itu miliknya pedagang. Jadi nggak nunjuk si pedagang, tapi nunjuk mobilnya. Mumtaz. Ya, let's go. Liman hadhihi sayyarah wa liman tilka, kalau di barang disebutkan mobilnya juga boleh nggak? Wa liman hadhihi sayyarah wa liman sayyarah tilka. Wa liman tilka sayyarah boleh. Nah, dua-duanya boleh. Yang penting sudah diketahui antara sayyarah yang disebutkan atau apa. Sudah diketahui maka boleh. Yang umumnya di satu aja. Nah, sama seperti bahasa Indonesia. Anda sering katakan kita belajar sebuah bahasa, kiaskan saja dengan bahasa kita. Ketika di bahasa kita itu lazim, maka di bahasa lain pun juga lazim. Milik siapa mobil ini dalam bahasa Indonesia misalkan, atau milik siapa rumah ini dan milik siapa itu, boleh nggak disebutkan milik siapa rumah ini dan milik siapa rumah itu disebut juga, boleh nggak? Boleh. Nanti yang jawab boleh langsung, ini punya fulan dan itu punya alan. Mau disebutkan juga rumah ini punya fulan, rumah itu punya alan. Boleh. Sesuaikan dengan bahasa kita. Pak Gung, kalau di bahasa Arab kan yang kalau belum ada barisan yang hampir sama itu al-madrasati atau al-mudarisati. Yeah. Kalau di bahasa Indonesia, Ustaz pernah ngomong apa ya? Bebek atau bebek itu bersama Nah, sama Pak. bersama ya. Nah, tulisannya sama namun maknanya berbeda. Nah, lain kata Pak Gung. Antara madrasatun dengan mudarisatun sepintas tulisannya sama, tapi maknanya lain, berbeda. Sama seperti bahasa Indonesia, seperti bebek dengan bebek. Tulisannya sama, tapi maknanya beda. Bebek hewan, bebek apa? Cicak. Bebek bocah ditumbuk. Nah, yang lain? Oke. Nah, ya perhatikan ikhlas sedikit di pembahasan kita sebelumnya. Kita ambil contoh. Misal hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Kemudian hada baitun. Untuk perhatikan dua contoh ini. Setelah isim isyarah atau yang kita sebut dengan kata tunjuk, itu ada kata yang mana tidak beralif lam. Yang ini yang terus kita pelajari di daras pertama sampai daras ke-7 atau daras sebelum ini. Hada baitun, hadihi sayyaratun. Setelah kata tunjuk pasti ada kata yang tidak beralif lam, selalu tidak beralif lam. Dan kita terjemahkan bagaimana? Yaitu sesuai dengan urutannya. Hadihi sayyaratun maknanya apa? Ini mobil. Yang ini dulu kita terjemahkan pertama, baru kemudian sayyaratun yang kedua. Ini mobil. Jangan kita terjemahkan mobil ini, bukan, tapi mobil ini, mobil ininya dulu baru kemudian mobil. Sama juga seperti hada baitun, kita terjemahkan bagaimana? Ini rumah, sesuai dengan urutan. Hada dulu yang pertama, kemudian baru baitun yang kedua. Ini jika apa? Jika setelah kata tunjuk ada kata yang tidak beralif lam. Nah, di daras yang kelas ke-8 ini yang kita bahas sekarang, ini kita temukan setiap setelah kata tunjuk ini ada kata yang beralif lam. Kita ambil contoh dari hada baitun langsung menjadi hadal baitu. Hadal baitu. Atau perhatikan setelah kata tunjuk ada kata yang beralif lam. Maka jika antum temukan model kalimat seperti ini, ada
kata tunjuk setelahnya ada alif lam, maka terjemahannya nanti dibalik. Terjemahannya apa? Dibalik. Yang harusnya ini rumah menjadi rumah ini. Nah, jadi hadal bait itu kita terjemahkan rumah ini, jangan kita terjemahkan ini rumah. Sama seperti tadi, hadihi sayyaratun, maknanya apa? Ini mobil. Sesuai urutan, ini mobil. Jika kita tambahkan alif lam setelahnya, hadihi sayyaratu, ada alif lam di sini, maka terjemahannya bagaimana? Mobil ini. Jadi setelah alif lam ini yang kita terjemahkan dulu, baru kemudian isim isyarah. Mobil ini kata yang pertama. Jadi sederhananya, jika setelah kata tunjuk ini ada kata yang tidak beralif lam, maka terjemahannya sesuai urutan. Jika setelah kata tunjuk ada kata yang tidak beralif lam, terjemahannya sesuai urutan. Nah, di dalam ke-8 ini sebaliknya, jika ada isim isyarah kata tunjuk yang setelahnya ada kata beralif lam, maka terjemahannya kita balik, kita rubah. Yang ada alif lamnya kita terjemahkan pertama, baru kemudian kata tunjuknya isim isyarah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, contoh yang ada di daras-daras sebelumnya yang hari ini, maka kalimat seperti ini bentuknya sudah titik. Sudah apa? Sudah titik, artinya sudah sempurna, sudah selesai. Hada baitun, maknanya apa? Ini rumah. Malah selesai kalimatnya. Hadihi sayyaratun, ini mobil. Khalas, selesai kalimatnya. Jadi kalimat yang setelah kata tunjuk tidak ada alif lamnya, ini kalimatnya sudah apa? Sudah sempurna, sudah titik. Tak perlu ada tambahan lagi. Namun contoh yang B atau yang kita bahas di daras ke-8 ini, misal hadal baitu, setelah isim isyarah ada alif lam, hadihis sayyaratu, setelah isim isyarah ada alif lam, maka kalimat model seperti ini dia belum sempurna, alias masih koma. Hadal baitu maknanya apa? Rumah ini. Kenapa dia? Maka butuh pelengkap. Misal amamal masjid, baru selesai. Hadihis sayyaratu, mobil ini selesai belum? Belum selesai karena masih koma. Nanti ditambah pelengkapnya. Misal jadi datun, misal mobil ini baru. Jadi ada perihal contoh yang kedua ini atau yang setelah kata tunjuk ada alif lam, maka contohnya ini kalimatnya belum sempurna, alias masih koma. Yang pertama tadi sudah titik, sudah sempurna, yang sekarang masih koma atau belum sempurna. Jadi betul diulangi banyak. Abu Kozan. Dalam pembahasan sebelumnya, pelajaran 1 sampai 7 adalah susunan kalimatnya terdiri atas isim isyarah dan kata benda. Jadi ketika isim isyarah diikuti kata benda yang tidak beralif lam, maka terjemahannya sesuai urutan kata. Contohnya ada saya rotun, hadihi saya rotun, maka diterjemahkan ini mobil. Kemudian yang kedua yang pada dasar 8 adalah kata isim isyarah yang diikuti dengan kata benda yang beralif lam. Contohnya ada al baitu, rumah. Kemudian diterjemahkan dengan terbalik, yaitu rumah ini. Rumah ini. Rumah ini. Itu poin yang pertama. Yang kedua. Yang kedua bahwa untuk isim isyarah yang setelahnya kata benda tanpa alif lam, maka sudah titik. Dan kalau apa maksud sudah titik? artinya sudah selesai, sempurna, sudah selesai kalimatnya. Ketika isim isyarah diikuti kata benda yang beralif
masih koma, masih membutuhkan cek. Nah, masih membutuhkan pelengkap. Nah, hakadah. Dari faktor ini, ulangi Pak. Isim isyarah atau Isya. isim isyarah atau kata tunjuk bila dengan kata yang tidak beralif lam, maka cara mengartikannya sesuai urutan dari kanan ke kiri, dari kata tunjuk dulu kemudian bendanya. Contohnya hadhihi sayyaratun, mobil ini, dan susunan ini sudah sempurna. Kemudian apabila isim isyarah diikuti dengan kata yang beralif lam, maka cara mengartikannya berbalik dari kiri ke kanan. Bendanya dulu, baru kata tunjuknya, rumah ini, dan susunan ini belum sempurna, masih perlu pelengkap. Nah, apa Mas? Apa diulangi tadi? Di dalam bahasa Arab ada istilah isim isyarah, Isya. isim isyarah, Isya. isim isyarah, Syin. isim Syin. isim isyarah, Sya. isyarah, Sya. isim isyarah, Isya. isim isyarah. Apabila isim isyarah ini diikuti dengan kata yang tidak beralif lam, maka penerjemahannya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan urutannya. Contohnya, hadhihi sayyaratu, maka Saya dibacanya hadiri ulangi hadiri. hadhihi sayyaratu, Betul. hadhihi sayyaratu, maka diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah ini mobil. Dan ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Namun apabila isim isyarah diikuti dengan kata yang ada alif lamnya, maka penerjemahan dalam bahasa Indonesianya dibalik. Isim isyarahnya di belakang. Misalkan hadhihi sayyaratu, maka diterjemahkannya menjadi mobil ini. Dan ini adalah kalimat yang belum sempurna, diperlukan pelengkap. Baik. Soal enggak ada? Ada yang tanyakan terkait apa yang kita sebutkan di sempurna tadi, tempat tulis. Soal? Ya, Syarif. Assalamualaikum. Untuk terkait isim isyarah ini Ustaz, berarti kalau dalam penulisan kalau misalnya kita masih ada pelengkap, kita menulis haji sayyaratun amamal masjid, itu berarti salah. Salah. Nah, jadi kalau sebagai butuh pelengkap, setelah isim isyarahnya harus beralif lam. Jadi misalkan kita ingin katakan mobil ini di mana ada pelengkapnya begitu, maka kita taruh atau tambahkan alif lam setelah isim isyarah. Nggak boleh kita katakan misal hadhihi sayyaratun tanpa alif lam amamal masjid. Nah, tapi harus hadhihi sayyaratu amamal masjid. Baik, yang lain? Bisa coba ya. Kita dalam menulis bahasa Arab, kata di bahasa Arab, kapan kita menulis nakirah, kapan kita menulis makrifat. Ya. Baik, soal dari saya Jumain dalam kita menulis bahasa Arab atau membaca bahasa Arab atau berbicara bahasa Arab, kapan kita gunakan kata itu nakirah atau tanpa alif lam, dan kapan gunakan kata yang ma'rifah atau beralif lam. Nah, itu nanti jawabannya ada dua. Pertama, ini sesuai kebutuhan apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua, jawaban lengkapnya kelak akan antum dapati sendiri manakala sudah jauh pelajaran antum dengan sendirinya. Seperti ada naat man'ut, mulai kita terbayangkan kapan butuh alif lam, kapan tidak, nanti di pelajaran 9. Kalau man'utnya tanpa alif lam, maka kata setelahnya jangan pakai alif lam. Kalau man'utnya
beralif lam, maka kata setelahnya harus beralif alif lam. Jadi sesuai kebutuhan dan jawaban itu kelak akan kita dapati manakala jam terbang belajar bahasa Arab kita sudah semakin jauh. Firman, betul. Kalau terkait dengan nama Ustaz, misalnya kita mau mengatakan ini Aminah, kemudian kata yang kedua, kalimat yang kedua, Aminah ini seorang pedagang. Itu gimana? Nah, itu beda lagi. Nanti saya riwayatmu insyaallah. Nah, mumtaz. Bagaimana nanti kalau seandainya itu nama orang? Nah, nanti saya riwayatmu insyaallah. Ini kita sebutkan yang selain daripada nama orang. Ya. Bisa nggak ditambahkan huruf ilek? Nah, boleh. Nah, dikatakan sudah sempurna artinya kalau berhenti di situ sudah sah, sudah boleh. Adapun yang B dikatakan belum sempurna, artinya apa? Ketika berhenti di situ itu belum sah, belum sempurna. Adapun di A mau tambahan, ada tambahan mudhof ilaih, maka boleh aja. Misal ini mobilnya kepala sekolah, maka kita katakan hadihi sayyaratul mudir. Ada tambahan al mudir, boleh enggak? Boleh. Nah. Baik, baik. Alas itu? Nah, baik. Silakan untuk perhatikan tadi jawab yang kita baca halaman 42 paling atas. Makanya di situ ada kalimat hadar rajulu tajirun. Bagaimana kita terjemahkannya? Laki-laki ini, nah, seorang pedagang. Hadar rajulu kita terjemahkan laki-laki ini, bukan ini laki-laki. Apa sebabnya laki-lakinya dulu baru ini? Karena untuk melihat setelah isim isyarah ar-rajulu itu beralif lam. Maka terjemahannya kata yang alif lam dulu baru kemudian isim isyarah. Atau misal baris paling terakhir, baris paling bawah, hadihis sayyaratu minal yabani, mobil ini dari Jepang. Hadihis sayyaratu, kita terjemahkan apa tadi? Mobil ini. Kenapa mobil dulu baru kemudian ini? Karena terlihat setelah hadihi itu ada as-sayyaratu beralif alif lam. Tidak boleh kita katakan hadihis sayyaratu, maknanya ini mobil lah, tapi harus mobil ini masih koma minal yabani, dia dari Jepang. Nah, jadi ala kulihal intinya setelah isim isyarah beralif lam, maka kalimat tersebut belum sempurna, masih butuh pelengkap atau butuh penyempurnanya. Dan terakhir soal belum kita istirahat. Bukan? Yang di baris kedua, disebut tajiri, kok tadi diterjemahkannya namanya pedagang, bukan pedagang namanya. Nah, ismut tajiri ataupun di baris kedua kita terjemahkan apa Ikhwan? Namanya pedagang, bukan pedagangnya nama, begitu. Kenapa sebabnya? Karena tadi kita bahas hanya yang kata pertamanya isim isyarah, kata tunjuk. Adapun baris kedua ini isim isyarah bukan? Bukan. Maka ini kita terjemahkannya sesuai dengan kaidah yang sebelumnya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ismut tajir, namanya pedagang ini Mahmudun, adalah Mahmud. Jadi yang berlaku di pembahasan kita tadi, apabila yang kata pertamanya adalah isim isyarah, kata tunjuk. Kelas Astari, awalan kita istirahat dulu. Kita kembali lagi nanti jam 21.45, 9 menit kita istirahat. Insyaallah besok Jumat kita lanjutkan kembali daras billahi ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Setelah ini kita setorkan hadis yang keberapa? 12. Yang ke-12.